Tiba-tiba beliau mendengar ada suara gemerincing, kerincing, 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 kerincing. Terus Pak Gundi ini keluar. Kok kayak ada suara kereta kencana? Kamu beli ayam cemani yang warna hitam semua. Terus kamu sembelih persis di bawah tempatnya uang di warungmu itu. Saya baca bismillah, Mbak. Lah ya itu. Siapa yang nyuruh kamu baca bismillah? Sudah sembelih aja. Bu, bapak, bu. Nah, disinilah Mita mengetahui bahwa Pak Gundi, bapaknya itu meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mita. Dan dia ingin membagikan pengalamannya. Atau mungkin bisa juga ini adalah sebuah kisah yang terjadi di keluarganya, terutama hal ini terjadi pada bapaknya yang bernama Pak Gundi. Jadi ceritanya Mita ini punya kakek dan nenek. Kakek dan nenek Mita ini orang, bisa dikatakan orang kaya lah, orang berada. Apalagi orang dulu itu asetnya ini selalu properti, entah itu tanah, rumah maupun persawahan yang seperti itu. Nah, pada saat itu kakek dan neneknya Mita ini punya banyak sekali tanah. Dan bahkan sampai tanahnya itu bisa diwariskan kepada cucu-cucunya, termasuk Mita ini. Mita juga mendapat tanah, dan tanah ini sampai sekarang ditempati oleh Mita. Begitupun juga dengan bapaknya Mita yang bernama Pak Gundi ini. Beliau juga mendapatkan tanah, dan tanah ini berdekatan sekali dengan tanah sepupunya. Nah, sepupu dari Pak Gundi ini namanya Pak Salik. Tanah beliau itu persis di samping tanahnya Pak Gundi. Mereka sepupuan. Jadi dari situlah semua anak-anak maupun cucu-cucu dari kakeknya Mita ini mendapatkan tanah warisan. Dan di sekitaran tahun 90-an, ketika Pak Gundi, bapaknya Mita itu, punya sebuah usaha di depan rumahnya persis. Nah, di era-era itu, di tahun 90-an itu, Pak Gundi ini buka usaha toko spare part, alat-alat sepeda motor, maupun juga di sampingnya itu ada bengkel kecil. Sedangkan Pak Salik, sepupu dari Pak Gundi ini, beliau membuka toko senapan. Kalau teman-teman tahu ada senapan-senapan burung yang laras panjang itu. Jadi disitulah Pak Salik ini membuka toko senapannya itu. Nah, di era-era itu di tahun 90-an,
toko mereka ini rame. Baik bengkel yang dimiliki Pak Gundi, spare part sepeda motor yang dimiliki Pak Gundi, maupun juga toko senapan yang dimiliki Pak Salik, ini semuanya rame. Karena lokasi rumah Pak Gundi dan Pak Salik ini lokasinya ada persis di pinggir jalan raya. Sampai hari ini lokasi ini adalah lokasi yang rame lah, merupakan daerah-daerah perdagangan. Nah, barulah di sekitaran tahun 98, usaha mereka masing-masing ini mulai agak sepi. Jadi perlu diketahui teman-teman, hubungan Pak Salik dan Pak Gundi ini baik-baik saja, tidak pernah ada masalah sekalipun. Bahkan mereka sering bekerja sama. Jadi kembali di tahun 98, antara 98 sampai 2000, usaha mereka ini mengalami penurunan. Dan penurunannya sangat drastis sekali. Sampai-sampai waktu itu Mbak Mita ini rencananya mau kuliah di Jakarta. Ini tertunda sampai beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya Mita ini bisa kuliah, tapi tidak di Jakarta. Nah, di era-era tahun itu, tiba-tiba Pak Salik ini ngajak Pak Gundi ke suatu tempat. Hal ini tidak direncanakan sebelumnya oleh Pak Gundi. Yang ada di pikiran Pak Gundi awalnya ketika diajak Pak Salik, beliau ini hanya diajak jalan-jalan ke satu tempat. Nah, tiba-tiba Pak Salik ini datang, ngomong ke Pak Gundi, "Gun, ayo ikut yuk jalan-jalan." "Kemana, Li?" "Udahlah, deket aja kok, nggak usah bawa apa-apa, sudah." Berangkatlah mereka ini. Sampai ke sebuah terminal, ternyata lanjut ke bis yang lain. Bahkan waktu itu, Pak Gundi ini bercerita ke Mita, bis ini menuju ke antar provinsi. Jadi sampai-sampai perjalanannya itu jauh. Disinilah Pak Gundi itu tanya ke Pak Salik, "Li, kita ini mau kemana? Aku ini nggak bawa barang apa-apa." "Sudahlah Gun, kamu pasti senang sama orang ini. Kamu tak ajak ke rumahnya orang pinter." Nah, awalnya Pak Gundi ini berpikir, kalau Pak Salik mau ngajak ke orang pinter, mungkin beliau ini pinternya pinter berburu atau memainkan senapan. Karena Pak Salik memang hobinya seperti itu. Kalau nggak main senapan, ya berburu di hutan. Jadi awalnya seperti itu. Pak Gundi cuma berpikir orang pinter ini ya mungkin dia ini pinter main senapan atau pinter berburu. Ternyata pas sampai di rumah si orang ini, yang dimaksud orang pintar ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang ini pintar berburu. Nggak ada senapan sama sekali di rumahnya. Dan nggak ada tanda-tanda beliau ini suka berburu. Malah yang ada di pandangan Pak Gundi waktu itu, rumah si orang ini yang dipanggil Simbah oleh Pak Salik ini, rumahnya itu terkesan kumuh, kotor, dan tercium bau-bau bangkai lah waktu itu. Di samping itu juga masih ada bau-bau asap dupa maupun asap kemenyan. Tanyalah Mbak Gundi ke Pak Salik, "Li, ini rumah siapa?" Nah, karena si bapak-bapak ini persis duduk di depan mereka, Pak Gundi ini tanyanya pelan-pelan. Terus Pak Salik bilang, "Wis toh, kita kesini ini mau konsultasi. Usaha kita ini kan sepi. Apalagi di sekitar kita itu sudah banyak toko-toko baru. Toko spare part sepeda motor, bengkel motor, ini sudah banyak. Pesaing kita ini banyak. Terus kamu tahu nggak, di seberang jalan itu dibuka toko senapan baru. Mereka lebih lengkap. Ini yang membuat usaha kita juga sepi. Selain juga waktu itu memang bertepatan dengan krisis moneter." Nah, Pak Gundi ini diem. Ya waktu itu dia cuma berpikir, ya sudahlah, terserah Salik aja lah maunya gimana. Nah, waktu itu mereka ngobrolnya ini ringan-ringan, sama sekali tidak membahas tentang pesugihan mau apapun itu. Mereka hanya membahas seputar hal yang remeh-remeh. Waktu itu Pak Gundi ingat mereka membahas tentang hasil panen di daerah sana. Dan Pak Gundi ini berniat untuk membeli beras ketika pulang menuju ke rumahnya. Tiba-tiba di sekitar jam 9 malam, Pak Salik ini masuk bersama Simbah dukun ini menuju ke sebuah ruangan. Ya, Pak Gundi nyantai. Waktu itu sudah disuguhi kopi dan beberapa cemilan. Pak Gundi menikmati itu sambil ngerokok, menikmati suasana pedesaan ini. Nah, hal itu berlangsung sekitar hampir 2 jam lah. Barulah setelah itu Pak Salik ini keluar. Pak Salik manggil Pak Gundi, "Gun, giliranmu. Kamu dipanggil sama Simbahnya." Nah, Pak Gundi pun masuk. Sama sekali beliau ini nggak tahu harus ngapain di dalam. Nah, yang digambarkan oleh Pak Gundi
ketika Pak Gundi cerita ke Mita, Pak Gundi ini masuk ke sebuah ruangan, terus di situ beliau melihat ada sebuah batu. Batu ini aneh. Batu ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, sedang lah ukurannya. Batu ini seperti membentuk sebuah sosok, entah sosok pewayangan, entah apa. Yang jelas batu ini baunya wangi banget. Jadi terlihat basa-basanya batu itu, ini basanya dari minyak wangi. Nggak tahu minyak wangi apa yang dipakai, dan di situ masih banyak dupa yang menyala. Lah mulailah di sini Simbah Dukun ini ngomong ke Pak Gundi, "Ger, ini maumu apa kayak Salik apa gimana?" Simbah sudah ngomong ke Salik sebelumnya, ganti usaha kalian. Usaha kalian ini cocok kalau buka rumah makan. Karena tak lihat dari weton kalian juga dari leluhur kalian, ini cocoknya kalian ini buka usaha makanan atau rumah makan. Terus Mbak Gundi ini langsung tanya. Beliau tanya seperti ini, "Loh Mbah, kalau saya sama Salik buka rumah makan ini gimana? Wong rumah kami ini berdekatan. Lah sama-sama buka rumah makan terus gimana?" "Ya enggak apa-apa. Pasti sama-sama rame. Menunya aja yang diganti. Misalnya kalau Salik jualan menu A, B, C, kamu jualan menu D, E, F. Pokoknya beda, tapi tetap rumah makan." Nah, di situ Mbak Gundi ngomong lagi, "Ya sudah Mbak, saya pikir-pikir dulu. Karena si Salik ini ngajak saya ke sini tanpa ngomong sedikit pun. Saya ini juga kaget. Kalau usaha saya ini mau saya ganti, ya saya harus ngomong sama istri. Nggak ujuk-ujuk terus berubah jadi rumah makan. Ya sudah, itu aja pesan Simbah. Terus nanti jam 1, kamu sama Salik menuju ke belakang. Nanti kalian dimandikan. Setelah itu kita menuju ke satu tempat." Nah, Pak Gundi ini sama sekali nggak berpikiran yang macam-macam. Dia hanya mendengar nasihat dari Simbah itu bahwa mereka ini harus disuruh mengganti usahanya jadi rumah makan. Nah, Pak Gundi tetap berpikir positif. Dia pakai logika. Mungkin ada benernya juga di daerah sekitar sana. Jarang sekali ada yang buka rumah makan. Dan Pak Gundi ini sudah memikirkan banyaknya toko-toko di sana. Ketika tidak ada rumah makan, pasti ketika Pak Gundi dan Pak Salik buka rumah makan, orang-orang yang sering datang ke toko-toko yang di sekitar sana pasti makannya di tempat mereka. Itulah yang ada di pikiran Pak Gundi. Nah, jadi sampai menunggu sekitar jam 12:30 malam, Pak Gundi terus memikirkan itu. Dia ngomong ke Pak Salik, "Li, nanti yang masak siapa? Masakan istrimu kan lebih enak. Kalau masakan istriku ini agak kurang enak. Terus gimana ya, Li? Apa istriku tak suruh ke rumahmu aja ya belajar masak?" Jadi Pak Gundi ini terus membicarakan rencananya untuk membuka usaha rumah makan itu. Nah, sekitar jam 12:30 atau jam 1 malam, Pak Gundi dan juga Pak Salik ini disuruh ke belakang. Beliau itu semua, mohon maaf, harus disuruh melepas baju dan pakaiannya. Nggak ada sehelai kain pun yang nempel. Baru mereka berdua ini disuruh ke belakang. Di situ ada sebuah sumur. Dan disinilah Pak Salik dan Pak Gundi itu dimandikan oleh Simbah Dukun ini. Nah, waktu itu yang dirasakan oleh Pak Gundi, airnya ini dingin banget. Di samping itu juga, air yang diguyurkan ke tubuh Pak Gundi ini baunya agak-agak wangi. Nah, belakangan Pak Gundi tahu bahwa airnya ini memang air kembang dan mungkin kayaknya sudah dicampur minyak wangi. Inilah yang membuat airnya itu tercium bau harum. Setelah dimandikan seperti itu, Pak Gundi dan Pak Salik ini ditutup dengan kain sarung. Langsung dibawa berjalan menuju ke sebuah hutan. Hutan ini persis di belakang rumahnya Mbah Dukun itu. Nah, di daerah hutan ini, lokasinya nggak jauh dari rumah Mbah Dukun tersebut, ini ada sebuah situs bersejarah. Sebuah pemandian kecil yang bisa dikatakan ini sumur. Bukan seperti layaknya pemandian, tapi orang-orang di sekitar sana percaya bahwa ini adalah sebuah pemandian. Menurut Pak Gundi, ini nggak lebih dari sebuah pemandian, ini hanya sebuah sumur. Disinilah akhirnya Pak Gundi dan Pak Salik ini kembali berendam. Dan waktu itu Mbah Dukun itu membacakan beberapa mantra-mantra, dan sesekali Mbah Dukun itu ngambil air, disimpan di mulutnya, terus disemburkan ke Pak Gundi dan Pak Salik. Ini terjadi berulang kali. Nah, Pak Gundi ini awalnya juga heran.
wah kok aku diginiin. Tapi ya sudahlah, waktu itu Pak Gundi melihat Pak Salih ini diem, akhirnya dia pun ikut diem. Nah, mereka berada di sana itu sampai jam 2:30 dini hari. Suhunya ini sudah semakin turun. Pak Gundi waktu itu juga semakin kedinginan. Dia melihat ke Mbah Dukun ini kok nggak selesai-selesai. Sampai kapan ini badan ini sudah menggigil. Mereka berendam terus di sana. Nah, nggak lama setelah itu Mbah Dukun itu beranjak dari tempat duduknya. Terus beliau ini jalan. Nah, pas Mbah Dukun ini jalan, Pak Gundi itu melihat di samping kanan dan kiri Mbah Dukun. Waktu Mbah Dukun ini jalan, Pak Gundi itu melihat ada sosok bayangan hitam. Tapi sosok ini menyerupai seorang laki-laki tinggi tegap. Nah, bayangan ini dua-duanya jalan mendampingi Mbah Dukun itu. Sampai masuk ke dalam semak-semak. Nggak lama setelah itu, Mbah Dukun ini balik, terus ngomong ke Pak Gundi dan Pak Salih, wes ayo mentas kabeh. Mereka disuruh beranjak dari tempat rendaman itu dan kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah Mbah Dukun ini sudah menyiapkan bungkusan kain. Waktu itu Pak Gandhi ini nggak tahu ini isinya apa. Yang jelas bungkusan kain ini dibungkus dengan bungkusan kain warna putih dan baunya wangi banget. Mbah Dukun hanya berpesan, ini kalian bawa, dan ketika nanti kalian buka usaha baru, letakkan ini persis di atas pintu. Sama-sama seperti itu. Salih juga seperti itu, Gundi juga seperti itu. Oh iya Mbah. Nah setelah itu mereka pulang. Dalam perjalanan pulang itu Pak Gundi ngomong, Dik, kamu nggak ngomong kalau kita ini ke rumah Mbah Dukun. Terus Salih bilang, kalau aku ngomong kamu pasti nggak mau. Terus Pak Gundi ngomong lagi, itu kayak gitu itu kok baik banget ya orangnya, nggak dipungut biaya sepeser pun. Terus Pak Salih bilang, nggak dipungut biaya ndasmu, ini tadi kita nyerahkan mahar 2 juta, masing-masing 1 juta. Anggap aja kamu utang ke aku, nanti bayarnya bisa kapan-kapan. Nah Pak Gundi kaget loh, ternyata bayar juga, dikiranya ini gratis. Ternyata untuk ritual semacam itu, menurut Pak Salih, mereka harus menyerahkan sebuah mahar, uang tunai sebesar 2 juta, masing-masing 1 juta. Jadi dari situ Pak Gundi berpikir, oh ternyata mahal juga. Apalagi waktu itu di sekitaran tahun 2000-an, uang 1 juta untuk per orang ini juga lumayan banyak waktu itu. Sesampainya di rumah, langsunglah Pak Gundi menceritakan hal ini ke istrinya. Bu, ini ada pesan dari orang pinter, kita disuruh ganti usaha. Dan disarankan kita ini usahanya buka rumah makan. Salih juga seperti itu. Nah sama, pertanyaan dari istri Pak Gundi ini sama loh. Terus kalau kita sama-sama buka rumah makan gimana? Wong rumah kita ini sebelahan. Ya kata si dukun itu, menunya nanti berbeda. Kita bikin kesepakatan, nanti si Salih sama istrinya buka usaha apa, makannya itu menunya, terus kita bikin menu yang berbeda. Pokoknya kayak gitulah. Nah nggak lama setelah itu, sekitar 2 bulanan, mulailah usaha bengkel ini ditutup, diganti rumah makan. Begitupun juga dengan Pak Salih. Jadi sama-sama mereka buka usaha rumah makan. Dan ternyata benar, usaha mereka ini rame. Dan mereka pun juga nggak lupa, bingkisan dari dukun itu diletakkan persis di atas pintu. Nah seketika itu juga rumah makan ini rame. Berjalan sampai 2 tahunan, terus tiba-tiba Pak Gundi ini punya ide baru. Jadi waktu itu ada kampus. Kampus ini adalah kampus besar yang sebenarnya lokasinya ada di pusat kota, tapi kampus ini membuka kampus cabang. Dan lokasinya dekat dengan rumah Pak Gundi. Mulailah dari situ banyak sekali kos-kosan untuk mahasiswa. Jadi Pak Gundi ini punya ide, Bu, rumah makan kita bikin yang beda. Nasinya biar mereka ambil sendiri, lauknya biar mereka ambil sendiri. Jadi kita bikin prasmanan. Nah waktu itu memang terobosan yang sangat menarik sekali. Di tahun-tahun seperti itu, apalagi mahasiswa ini sangat seneng kalau makan dengan cara ambil sendiri. Nah mulai dari situ, ternyata usaha ini berhasil. Banyak banget mahasiswa dan mahasiswi yang datang ke rumah makan Pak Gundi. Untuk rumah makan Pak Salih ini hanya didatangi pelanggan-pelanggan lama. Dan lama-kelamaan rumah makan Pak Salih ini terlihat sepi.
Bahkan waktu itu, kalau dilihat dari luar, karena rumah makan ini berjajar, kalau orang melihat dari luar, sepeda motor maupun sepeda yang parkir di sana itu lebih banyak di rumah makan Pak Gundi. Jadi terlihat timpang. Nah, Pak Gundi sendiri nggak menyangka kalau bakal terjadi hal semacam ini. Jadi ketika rumah makan Pak Gundi ini rame, tiba-tiba ada pelanggan yang melihat seekor kucing warna hitam. Dia ini tiba-tiba loncat dari dapur terus menuju ke bawah kasir atau bawah penyimpanan uang. Tiba-tiba pelanggan ini curiga, "Pak, itu ada kucing, diusir dulu, nanti ngambil lauknya." Nah, Pak Gundi waktu itu kebetulan ada di sana, disertai juga pegawai-pegawai Pak Gundi. Terus Pak Gundi mencari, tolong cari, katanya ada kucing. Dicari ke bawah sampai di bawah-bawah meja, ternyata nggak ada kucing hitam. Terus dari situ Pak Gundi tanya lagi, loh, sampean lihat di mana ada kucing? Tadi Pak loncat dari sana ke sini. Nah, ini kejadian pertama yang menurut Pak Gundi ini aneh. Dan beberapa waktu kemudian, banyak hal-hal aneh yang ditemui oleh Pak Gundi di rumah makannya itu. Jadi suatu ketika kejadian yang sangat luar biasa menurut Pak Gundi ini sangat aneh. Waktu itu warungnya ini lagi rame-ramenya, banyak pelanggan yang makan di sana. Tiba-tiba semua lauk pauk dan juga nasi yang baru dimasak oleh Pak Gundi dan beberapa pegawainya itu, ini basi semua. Dan bahkan sudah nggak bisa dimakan. Jadi waktu itu ada beberapa pelanggan yang sudah terlanjur makan. Mereka ini sampai nggak bisa nahan untuk muntah di sana. "Pak, ini gimana Pak? Basi ini Pak, kok sampai jual Pak?" Terus dicoba, satu persatu dicoba. Mulai dari sayur, lauk pauk, bahkan sampai nasi. Ini dicoba, semuanya memang sudah basi. Bahkan untuk beberapa masakan daging-daging, seperti daging ayam dan juga daging sapi, ini beberapa sudah ada ulatnya. Nah, hal inilah yang membuat Pak Gundi merasa ini benar-benar aneh. Kok bisa kayak gini? Dikumpulkanlah semua pegawainya, ditanya satu persatu termasuk tukang masak, siapapun itu ditanya, kok bisa ada kejadian seperti ini? Nah, semua pegawai bilang ke Pak Gundi, "Pak, kami ini yang masak seperti biasa. Bahan-bahan yang kami beli di pasar itu juga sudah segar semua. Nggak ada satupun yang mencurigakan. Terus gimana ya, kok bisa kayak gini?" Nah, ada satu pegawai Pak Gundi yang bilang, "Pak, ngapunten Pak, ini kayaknya warung makan Pak Gundi ini sudah diguna-guna sama orang. Gak mungkin kalau nggak diguna-guna terjadi hal yang semacam ini." Terus di situ Pak Gundi berpikir, kayaknya bener juga kamu. Tapi ya siapa? Siapa yang punya pikiran jahat seperti itu, siapa? Waduh, kalau gitu ya nggak tahu Pak. Nah, warung ini tetap buka. Keesokan harinya setelah mengalami kejadian itu, warung ini agak sepi. Dan kebetulan waktu itu bertepatan dengan liburan anak-anak kuliah. Jadi warung ini terlihat sepi. Nah, pas waktu ada orang makan di sana, Pak Gundi ini benar-benar secara selektif mengambilkan lauk dan juga sayur. Dia tidak mau kalau terjadi sesuatu seperti kemarin. Nah, orang-orang yang ngambil secara masing-masing itu, secara prasmanan, dicek satu-satu oleh Pak Gundi. Setelah mereka ngambil, dibawa ke kasir, Pak Gundi ini sedikit mencium, sambil beliau ini curiga. Nah, ketika dicium, nggak ada bau apapun, nggak ada bau basi, nggak ada bau kecut, dan dicek dagingnya itu juga nggak ada tanda-tanda yang mengherankan. Diserahkan lagi lah ke pengunjung, dan pengunjung ini makan. Tiba-tiba, di tengah-tengah pengunjung ini makan, mereka itu batuk-batuk. Ada yang batuk-batuk, dan ada yang tiba-tiba pergi, bayar, langsung pulang. Pak Gundi curiga. Diceklah makanan-makanan ini, ternyata makanan ini basi lagi. Dan beberapa ikan dan juga daging yang tadi dicek benar-benar oleh Pak Gundi ini ternyata sudah berulat. Nah, Pak Gundi ini langsung bingung. Keesokan harinya Pak Gundi nggak mau buka warung. Beliau memilih untuk diam lebih dulu. Dibiarkanlah pelanggan-pelanggan dari Pak Gundi ini menuju ke warung Pak Salik lebih dulu. Sambil waktu itu Pak Gundi ini mempersiapkan kira-kira harus seperti apa, strateginya harus dirubah. Kalau memang warung makan Pak Gundi ini diguna-guna oleh orang, ini harus dicari solusinya. Nggak boleh harus seperti ini terus. Nah, malam itu tiba-tiba Pak Gundi ini
mengalami sesuatu yang aneh lagi. Waktu itu seisi rumah ini sudah tidur semua. Para pegawai juga sudah tidur. Jadi di rumah Pak Gundi ini ada beberapa kamar yang difungsikan untuk tempat tidurnya para pegawai. Waktu itu semua sudah tidur. Nah, Pak Gundi tiba-tiba kebangun, dia menuju ke toilet. Beliau kencing, kemudian beliau keluar dari toilet. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara gemerincing, kerincing, 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 kerincing. Terus Pak Gundi ini keluar. Kok kayak ada suara kereta kencana. Nah, semakin penasaran, beliau keluar sampai ke jalan raya. Beliau toleh kanan, kiri, ternyata nggak ada kejadian apapun. Akhirnya Pak Gundi masuk lagi. Sebelum Pak Gundi ini tidur, Pak Gundi mendengar ada suara seperti seorang perempuan yang lagi ngobrol dengan seorang laki-laki. Suaranya itu keras, tapi beliau nggak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Nah, Pak Gundi otomatis keluar. Pas Pak Gundi ini keluar, sekilas Pak Gundi ini melihat ada sosok perempuan rambutnya panjang banget. Dia duduk di ruang tamu, dan memang benar, dia ini kayak ngobrol dengan seseorang. Tapi karena Pak Gundi ini melihat sekilas, kemudian sosok ini hilang. Jadi Pak Gundi nggak bisa memastikan ini sosok siapa. Keesokan harinya, Pak Gundi cerita ke Pak Saleh. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Pak Gundi melihat ada sebuah keanehan dari Pak Saleh ini. Pak Saleh ini ketika Pak Gundi cerita, dia hanya menanggapi dengan dingin. Jadi Pak Gundi cerita panjang lebar, Pak Saleh jawabnya singkat-singkat. Terus kemudian Pak Gundi ini merasa, Saleh ini kok kayak gini, diajak ngomong kok nggak enak banget. Mungkin dia ini lagi bertengkar sama istrinya. Dia pun balik. Jadi sampai kira-kira 3 hari, rumah makan Pak Gundi ini tutup. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali buka. Begitu warung makan ini buka, yang terjadi lagi-lagi seperti itu. Lauk pauk, nasi, dan lain sebagainya ini tiba-tiba basi. Bahkan waktu itu ada satu pegawai yang menemukan bangkai tikus persis di bawah laci. Sampai waktu itu kondisinya heboh, kok bisa sampai ada bangkai tikus di sini? Seharusnya kan bau lebih dulu. Bangkai ini sama sekali tidak tercium. Tapi tiba-tiba terlihat wujudnya bangkai ini. Nah, nggak pikir lama, akhirnya dibuanglah bangkai tikus ini. Setelah membuang bangkai tikus, sang karyawan ini ngomong ke Pak Gundi, Pak, ini bener loh Pak, warung Bapak ini ada yang guna-guna, ini aneh banget. Gimana kalau Bapak ini cari orang pinter untuk ngeliat, untuk menerawang, kira-kira ada apa di sini, aneh banget. Kalau kayak gini terus, warung Bapak bisa sepi, Bapak pun juga bisa rugi. Setiap hari terlanjur masak, masakannya dibuang semua. Nah, Pak Gundi sendiri juga bingung, dia harus menuju ke siapa. Dia nggak pernah mengenal orang-orang pinter. Akhirnya lama berpikir, istri Pak Gundi ini bilang, Pak, sudahlah kamu ke Mbah Dukun itu aja, yang kamu pernah datang sama Saleh. Kamu tanya, kira-kira kenapa kok warung ini bisa seperti ini? Terus Pak Gundi inget-inget lagi, waduh Bu, kalau disuruh ngulangin aku menuju ke rumah dukun itu, aku juga agak lupa. Gimana kalau ngajak Saleh aja ya? Akhirnya ya sudahlah, kamu ajak Saleh, kamu cerita juga kondisi rumah makan ini seperti ini. Terus akhirnya Pak Gundi menuju ke rumah Pak Saleh, dia bilang, Le, tolong Le, aku diantar ke rumah Mbah Dukun itu. Ini rumah makanku ini loh aneh, seperti yang tak ceritakan kapan hari ke kamu. Masakanku ini sering basi. Terus Saleh ini masuk ke dalam, nggak lama kemudian keluar sambil bawa kertas, dan kertas ini berisikan alamat dari Mbah Dukun itu. Intinya waktu itu Pak Saleh nggak mau ikut, karena Pak Saleh beralasan warungnya lagi rame. Ya sudah, diterimalah hal ini. Pak Gundi kemudian mengajak Mita menuju ke rumah Mbah Dukun itu. Nah, begitu sampai di rumah Mbah Dukun ini, langsunglah Pak Gundi cerita, Pak, kondisi rumah makan saya seperti ini. Terus Pak Dukun ini kayak bingung juga. Terus, apa yang sudah kamu lakuin, Le? Nah, Pak Gundi juga cerita, saya nggak ngelakuin apa-apa, Mbah. Wong saya ini nggak tahu apa-apa, makanya saya ke Mbah Dukun. Nah, si Mbah Dukun ini bilang, ya wis gini aja, kamu usaha yang lain aja lah. Jangan usaha rumah makan. Saleh kan juga usaha rumah makan. Loh Mbah ini gimana? Kan dulu awalnya Mbah sendiri yang minta saya diganti usaha rumah makan. Saleh pun juga seperti itu.
Saya bilang dari awal usahanya kok sama. Mbah bilang nggak apa-apa, yang penting menunya beda. Kok sekarang bilang saya harus ganti usaha lagi? Modal saya ini dari mana, Mbah? Apalagi beberapa hari ini modal saya juga sudah habis. Aduh, gimana yo, Nger? Sebentar yo, Mbah masuk dulu. Mbah Dukun ini masuk lagi ke dalam ruangan, nggak tahu apa yang dilakukan. Terus tiba-tiba Mbah Dukun ini keluar, dan Mbah Dukun ini ngasih beberapa bingkisan. Bingkisannya sama, dibungkus dengan kain putih seperti yang waktu itu diterima oleh Pak Gundi. Tapi Mbah Dukun ini bilang, ini guna-guna juga untuk melawan sihir yang lain. Nah, tapi ada ritualnya, Le. Begitu sampai rumah, kamu beli ayam cemani yang warna hitam semua. Terus kamu sembelih persis di bawah tempatnya uang di warungmu itu. Setelah itu nanti darahnya biarkan berceceran di sana. Dan kamu tunggu kira-kira 2 hari. 2 hari itu warungmu jangan buka dulu. Nah, baru setelah itu kamu boleh buka. Nah, pas buka ini, darah-darah ayam yang masih terlihat basah, kamu bersihkan. Tapi yang sudah kering ya nggak usah kamu bersihkan. Sudah itu aja ya. Nah, nggak lama setelah itu Pak Gundi ini bilang, terus maharnya gimana, Mbah? Wes, maharnya nggak usah. Wong Salik juga pernah kesini. Salik ini masih sering kesini minta tolong ke Mbah. Terus kamu nggak usah mikirkan mahar. Nah, pulanglah Pak Gundi ini. Dalam perjalanan itu Pak Gundi ini mikir, kok kata Mbah Dukun tadi Salik masih sering ke sana minta tolong. Seharusnya kalau Salik ke rumah Mbah Dukun itu, Salik cerita ke Pak Gundi. Tapi kenyataannya Pak Gundi nggak pernah mendapat cerita sedikit pun dari Salik bahwa Salik sering menuju ke rumah Mbah Dukun. Jadi setelah membuka rumah makan itu untuk yang pertama kalinya, Pak Gundi ini nggak tahu bahwa ternyata selama ini Salik masih sering ke rumah Mbah Dukun. Disinilah Pak Gundi itu mikir keras. Jadi sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Pak Gundi memikir kira-kira Salik ini ngapain ke rumah Mbah Dukun? Kok dia masih sering ke sana? Jangan-jangan dia juga minta ilmu-ilmu yang lain. Ya sudahlah, dia pun nggak mikir. Sesampainya di rumah, langsunglah dilakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Dukun itu. Pak Gundi langsung menyuruh salah satu karyawannya untuk mencari ayam cemani yang warna hitam semua. Setelah ayam cemani ini didapat, barulah di situ Pak Gundi melakukan ritual tersebut. Nah, disinilah mungkin kesalahannya Pak Gundi. Waktu menyembelih ayam cemani ini, Pak Gundi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terus menyembelih ayam ini. Terus darahnya dicecerkan di sana, persis seperti yang diarahkan oleh Mbah Dukun. Tapi mungkin yang menjadi kesalahan adalah ketika Pak Gundi ini membacakan Bismillahirrahmanirrahim tanpa disadari oleh Pak Gundi. Nah, ditunggulah 2 hari, rumah makan ini tutup 2 hari, kemudian buka. Tiba-tiba rumah makan Pak Gundi ini terlihat sangat aneh. Jauh berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Mahasiswa-mahasiswi yang biasanya datang, ini tetap datang. Mereka makan di sana. Memang waktu itu, makanan-makanan dari Pak Gundi ini sama sekali tidak ada yang basi. Tapi memang pengunjungnya tidak ramai seperti yang biasanya. Nah, awalnya Pak Gundi berpikir, berarti ini ritualnya berhasil. Ternyata ritual yang dilakukan Pak Gundi ini tidak berhasil. Belakangan ini diketahui oleh Pak Gundi dari Mbah Dukun itu. Jadi Mbah Dukun ini sempat bilang, sebenarnya ritualmu itu tidak berhasil. Mungkin kamu melakukannya beda seperti yang tak arahkan. Disinilah baru Pak Gundi ini tahu bahwa Mbah Dukun ini akhirnya membocorkan, kamu baca apa waktu menyembelih ayam? Saya baca Bismillah, Mbah. Lah, ya itu. Siapa yang nyuruh kamu baca Bismillah? Sudah sembelih aja. Terus Pak Gundi tanya, loh Mbah, tapi waktu itu warung saya ini rame loh. Mahasiswa-mahasiswi yang biasanya datang itu datang lagi. Terus masakan saya itu nggak ada yang basi lagi. Ya itu bisa jadi hal yang berbeda. Yang jelas ritualmu ini gagal. Sudahlah. Aku nggak bisa bantu kamu lagi. Kalau ritual ini diulangi, jelas nggak bisa. Kamu kalah sama guna-gunanya Salik. Nah, Mbah Dukun ini keceplosan. Beliau tiba-tiba ngomong, kalau ritualnya ini kalah. Guna-gunanya kalah dengan guna-guna yang dilancarkan oleh Salik. Terus Mbah Dukun ini bingung. Loh Mbah, Salik ini juga pakai guna-guna toh Mbah?
Oh enggak, maksud saya itu, Salik ini lo kesini minta guna-guna supaya terhindar dari guna-guna yang lain. Bukan guna-guna kamu, bukan. Tapi inilah yang dikunci oleh Pak Gundi. Pernyataan dari Mbak Dukun bahwa Mbak Dukun sempat bilang bahwa Salik juga menggunakan guna-guna untuk menyerang Pak Gundi. Ini yang dikunci oleh Pak Gundi. Sepulangnya dari sana, dia belum nyamperi Pak Salik. Dia cuma ngomong ke istrinya bahwa selama ini yang guna-guna ini Pak Salik. Nah, barulah di sini Mita juga cerita. Sering banget ketika Mita ini main ke rumah anaknya Pak Salik itu, karena mereka masih saudara, Mita ini sering melihat Pak Salik itu sering melakukan sesuatu yang aneh di belakang rumahnya, seperti membawa bangkai tikus. Juga pernah Mita melihat Pak Salik ini menyembelih ayam cemani. Nah, Pak Gundi tanya, loh Mita, kamu kenapa kok enggak cerita ke Bapak kalau Pak Lek Salik itu melakukan seperti itu? Ya, Mita kan awalnya enggak tahu, Pak. Mita bahkan juga enggak percaya kalau Pak Salik yang melakukan guna-guna ke Bapak. Ya wis lah kalau gitu. Dan mulai saat itu, Pak Gundi ini mulai sakit-sakitan. Sakitnya ini macam-macam. Mulai dari sakit kepala, sakit perut, tiba-tiba kakinya nggak bisa jalan. Jadi terus-terusan semacam itu. Jadi sampai-sampai rumah makan ini nggak terurusi lagi. Dan pada akhirnya Mita punya pikiran sama adik-adiknya, sudahlah rumah makan ini ditutup, kita buat angkringan. Jadi mulai ketika Pak Gundi ini sakit-sakitan, di sekitaran tahun 2007 itu Mita memutuskan untuk membuka angkringan di rumahnya itu. Nah, angkringan ini mulai ramai berdatangan, apalagi Mita ini pinter. Dia bisa bikin acara di angkringan itu. Ada band-band kampus didatangkan di sana untuk tampil dengan upah yang nggak seberapa banyak. Tapi dari situ, akhirnya menarik banyak sekali anak-anak muda yang datang di angkringannya. Sampai suatu ketika, pas angkringan ini jalan hampir 1 tahun, ada sebuah acara musik dan dihadiri oleh banyak sekali anak-anak muda. Sampai membuat hari itu di Sabtu malam Minggu, sepeda motor yang terparkir ini sampai meluber ke depan rumah makannya Pak Salik. Inilah yang membuat Pak Salik itu marah, dan tiba-tiba ada kelakuan Pak Salik yang membuat Mita ini jengkel. Begitupun juga dengan Pak Gundi. Motor-motor yang terparkir di depan rumah makan Pak Salik ini dirobohkan oleh Pak Salik dan anak-anaknya. Mulai dari sinilah hubungan Pak Gundi dan Pak Salik ini semakin renggang. Begitupun juga dengan anak-anak mereka. Tapi Mita nggak mau tahu soal hal ini. Dibuatlah pembatas supaya ketika ada acara, sepeda motor ini tidak meluber di depan rumahnya Pak Salik. Nah, angkringan ini tetap jalan. Tiba-tiba rumah makan Pak Salik ini bangkrut. Nggak tahu bangkrutnya kenapa, karena mulai saat itu Mita dan juga bapaknya nggak pernah lagi komunikasi dengan Pak Salik dan anak-anaknya. Rumah makan ini bangkrut. Tiba-tiba Pak Salik ini jarang sekali keluar rumah. Nah, suatu ketika Mita ini bikin acara di hari Sabtu malam Minggu, ada acara musik seperti biasa. Penontonnya ini ramai banget. Dan makanan-makanan yang dijual di angkringan itu tiba-tiba terjual habis. Jadi semua makanan yang dijual Mita di angkringan ini, kebanyakan itu adalah titipan dari orang-orang di sekitar. Nah, waktu itu pas acara ini rame-ramenya, ada seorang ibu-ibu. Dia ini bawa selendang, bawa bungkusan. Dia ini mencari keberadaan yang punya. Ini yang punya siapa ya, Mbak? Dipanggilkanlah Mita. Mita keluar menemui ibu-ibu ini. Mbak, ini yang punya siapa ya? Oh, saya, Bu. Kenapa? Awalnya Mita mikir mungkin ibu-ibu ini mau titip sesuatu. Mungkin titip kerupuk atau titip cemilan-cemilan apa. Mita tanya, oh enggak. Saya mau ketemu sama bapaknya aja. Yang punya rumah makan dulu. Oh iya, bapak saya, tapi bapak lagi sakit, Bu. Boleh enggak ketemu, Ibu? Oh iya, enggak apa-apa, masuk aja. Akhirnya melewati kerumunan orang-orang itu, Mita mengantar ibu-ibu ini masuk, duduk di ruang tamu. Terus Mita pun langsung menuju ke kamar bapaknya. Pak Gundi waktu itu lagi sakit. Sakit Pak Gundi ini di kaki bagian kanan. Jadi Mita ngomong, Pak, ada yang mau ketemu ibu-ibu, cari bapak katanya. Siapa, Nduk? Nggak tahu, bapak keluar aja. Terus Pak Gundi ini keluar, digandeng sama si Mita. Pas sampai ruang tamu, ibu-ibu ini sudah nggak ada. Lah Mita pun juga kaget, loh Pak, tadi ibu-ibu itu kesini. Loh,
Kenapa kok cari bapak? Kamu nggak tanya siapa namanya? Enggak, Pak. Nggak tanya. Ya wis lah, kalau nanti datang lagi kamu tanya siapa namanya, perlunya apa. Bapak istirahat dulu. Nah, ditunggu sampai acara ini selesai, sekitar jam setengah 12 malam, ibu-ibu ini sudah nggak terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, waktu angkringan ini buka, tapi nggak ada acara musik, banyak sekali pengunjung yang datang. Si ibu-ibu ini datang. Beliau jalan dari kejauhan, nah Mita sudah tahu loh, ini ibu-ibu yang kapan hari itu. Disamperi sama si Mita, Bu, itu bapak saya ada di dalam. Ibu ini namanya siapa? Perlunya apa? Oh iya, nama saya Sriati. Saya ini Mbak mau ngasih tahu bapak. Bapak itu ada yang bikin. Kasihan bapak itu. Oh iya ya Bu, ayo masuk. Nah Mita ini tahu karena bapaknya memang kayaknya penyakitnya ini aneh. Dan ada yang guna-guna. Jadi pas ibu-ibu ini ngomong seperti itu, Mita langsung mempersilahkan si ibu-ibu ini masuk. Disuruh nunggu di ruang tamu. Ibu tunggu sini sebentar. Jangan pergi biar bapak saya yang keluar. Terus akhirnya Mita pun memanggilkan Pak Gundi. Pak, itu Pak ibu-ibu yang kemarin. Katanya bapak ini diguna-guna. Kayaknya beliau ini tahu deh Pak. Oh iya, ayo. Keluarlah Pak Gundi ini. Dan begitu sampai di ruang tamu, ibu-ibu ini nggak ada lagi. Nah ini membuat Mita itu heran. Ibu-ibu ini gimana toh? Tadi kan disuruh nunggu kok tiba-tiba nggak ada lagi. Bingung Mita ini. Nah sampai seminggu kemudian, ibu-ibu ini nggak muncul lagi. Terus barulah nggak lama setelah itu, Mita ini ketemu. Pas waktu angkringan ini sudah tutup, Mita ini menyapu halaman. Ibu-ibu ini datang. Mbak, maaf ya Mbak, Bapak ada. Terus Mita tanya, loh Bu, kapan hari kan ibu saya suruh tunggu di ruang tamu, kenapa kok ibu pergi? Saya nggak punya waktu Mbak. Saya ini cuma disuruh. Kalau saya ini disuruh pulang lagi ya saya pulang. Saya nggak punya waktu. Cuma saya ini mau menyampaikan ke bapak ini ada yang guna-guna. Saya cuma bisa nyampaikan itu. Lah terus gimana solusinya? Apa ibu bawa jamu atau gimana? Ya nggak ada, saya cuma nyampaikan ini. Setelah itu, si Mita bilang, ibu tunggu sini sebentar, saya panggilkan bapak. Sudah nggak usah masuk, tunggu sini sebentar. Nah Mita ini sudah tahu, paling ibu-ibu ini sudah nggak ada lagi. Ternyata benar, pas Pak Gundi keluar, si ibu-ibu ini sudah nggak ada lagi. Akhirnya Mita ini pun sebel, sudah Pak, bapak tidur aja lah. Kalau ibu-ibu ini nanti datang, sudah Mita nggak perbolehkan masuk. Yang penting katanya bapak ini kena guna-guna. Nah pada suatu ketika, si Pak Gundi ini kebangun di tengah malam. Terus beliau ini membangunkan ibunya Mita. Nah ibunya Mita membangunkan Mita. Mereka bilang, Mbak, ini loh bapak ini loh, dari tadi kok dengar ada suara kenong. Nah, di beberapa daerah, kalau ada orang meninggal, ini selalu kenong yang dipukul. Salah satu instrumen dari gamelan dipukul, tung, tung. Nah, Pak Gundi ini selalu mendengar suara kenong ini berbunyi, tung, tung. Pak Gundi selalu ngomong ke istrinya, Bu, itu siapa yang mati? Nggak ada Pak, ini aku kok dengar kenong. Nggak ada Pak. Nah itu setiap malam Pak Gundi selalu mendengar suara kenong. Dan kadang-kadang Pak Gundi bilang ke istrinya, beliau mendengar suara burung, kak, kak. Jadi Pak Gundi ini ketakutan sendiri. Bu, itu kok ada suara burung Bu? Siapa yang mau meninggal? Pak, bapak ini jangan ngomong yang aneh-aneh. Sudah bapak pikirannya yang tenang. Apa kita ke desa dulu ya? Ke rumah bapak sama ibu. Bapak nggak boleh di sini terus, pikirannya kacau nanti. Enggak Bu, aku dengar Bu suara kenong Bu. Jadi hal ini terjadi sampai sekitar 2 mingguan. Setiap malam Pak Gundi selalu mendengar ada suara kenong yang bunyi tung, tung, menandakan bahwa hari itu ada yang meninggal. Nah sampai suatu ketika Mita sendirilah yang mimpi. Dalam mimpinya itu Mita bertemu dengan kakek dan neneknya yang sudah lama sekali meninggal. Di mimpinya itu kakek dan neneknya ini bilang, Duk, kowe sing sabar. Mari ngene, bapakmu kuwi melok awak dhewe. Duh, kenapa kok bapak ikut mbah? Ya wis wayahe, Nduk. Engko wayahmu ya ana dhewe. Pokoke kowe sing sabar. Bapakmu arep diajak mbah mulih. Nah, inilah kata-kata itu
Dan tiba-tiba dalam mimpinya itu Mita ini nangis sesenggukan. Dia tuh kayak merasa bapaknya ini kayaknya sudah nggak lama lagi. Nah, malam itu Mita ini kepingin tidur terus dengan bapaknya. Dia bilang ke ibunya, pokoknya Mita mau tidur sama bapak terus. Jadi malam pertama setelah Mita mengalami mimpi itu, Mita tidur dengan bapaknya. Malam kedua setelah Mita mengalami mimpi itu, Mita masih tidur bersama bapaknya. Nah, di malam ketiga, pas waktu Mita ini tidur di samping Pak Gundi, dalam tidurnya itu Mita ini mimpi. Di situ ada sosok kakek dan neneknya Mita. Dan ada Pak Gundi. Pak Gundi ini lagi duduk-duduk di depan rumah. Tiba-tiba kakek dan neneknya Mita itu langsung gandeng tangannya Pak Gundi. Pak Gundi diajak masuk ke sebuah pintu. Pintu ini besar banget, pintu ini ukir-ukiran. Nah, tiba-tiba di pojokan pintu itu, sebelum pintu masuk itu, ada sosoknya Pak Salik. Pak Salik ini wajahnya itu keluar bulu-bulu seperti monyet. Sosok Pak Salik ini jongkok, persis seperti monyet sambil dia ini garuk-garuk. Mita melihat jelas sosok Pak Salik itu. Persis seperti monyet, ada bulu-bulunya. Nah, ketika kakek nenek Mita berjalan bersama Pak Gundi melewati pintu itu, Pak Salik ini, dia ini teriak-teriak. Teriak-teriaknya ini seperti monyet yang kesakitan. Terus teriak-teriak seperti itu, tapi beliau ini nggak bisa masuk, juga nggak bisa kembali. Dia ini terus muter-muter seperti itu. Nah, barulah Mita ini merasakan sebuah hawa dingin. Barulah Mita ini bangun, ternyata yang dipegang dingin ini adalah tangan bapaknya sendiri. Terus Mita pun kaget, dia membangunkan bapaknya, Pak bangun Pak, Bapak bangun. Pak, barulah semakin teriak-teriak Mita ini, ibunya pun masuk. Kenapa nak? Bu, Bapak, Bu. Nah, disinilah Mita mengetahui bahwa Pak Gundi, bapaknya itu meninggal dunia. Nah, setelah dimakamkan dan lain sebagainya, sekitar seminggu setelah itu, Mita baru cerita ke ibunya tentang mimpinya itu. Nah, disinilah istri dari Pak Gundi, yang tidak lain adalah ibunya Mita, dia bilang, yang selama ini melakukan guna-guna, yang jahat kepada bapakmu itu ya Pak Salik itu. Ini ibu semakin yakin dengan adanya mimpi yang kamu alami itu, Nduk. Nah, ternyata berjalannya waktu, Pak Salik ini sering sakit-sakitan. Beliau itu sering teriak-teriak sendiri. Sampai tiba-tiba sekitar 2 bulan Pak Salik ini sakit, anaknya Pak Salik yang laki-laki ini datang menuju ke rumah Mita. Dia langsung sungkem kepada ibunya Mita, nangis-nangis, dan dia ini mengakui bahwa selama ini yang melakukan guna-guna, yang melakukan kejahatan kepada Pak Gundi adalah Pak Salik, dibantu dengan anak-anaknya. Nah, di situ ibunya Mita ini memaafkan. Dia berusaha melupakan, bagaimanapun juga Pak Gundi ini sudah meninggal. Hal ini sudah berlalu. Dimaafkanlah. Setelah dimaafkan itu, gak lama kemudian, Pak Salik ini minta pulang kembali ke desa istrinya. Setelah di sana, Mita dan ibunya mendengar kabar Pak Salik meninggal dan dimakamkan di desanya itu. Sampai kemudian rumah ini kosong dan kemudian rumah Pak Salik ini dijual ke orang lain. Nah, sampai cerita ini diturunkan, ibu dan adik-adiknya Mita masih tinggal di rumah itu, sedangkan Mita ini pada saat ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Tengah. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mita kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.